terakhirnya adalah ya bani Adam, wahai anak Adam. Kita dipanggil semuanya. Setelah Allah ceritakan panjang lebar tadi kisah ayah kita Adam dan istrinya Hawa, kata Allah, hai anak Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat-aurat kalian, dan pakaian yang indah, juga perhiasan-perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan yang menutup aurat lebar, tidak membentuk aurat itu, tidak memperlihatkan bagian tubuh, adalah pakaian yang paling baik. Dzalika min ayatillahi la'allakum tadhakkarun. La'allahum yatadzakkarun. Dzalika min ayatillahi la'allahum yatadzakkarun. Itulah ayat-ayat dari Allah, mudah-mudahan mereka mengingatnya, anak cucu Adam. Wa ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Ini peringatan Allah kepada kita semua. Jangan sampai syaitan menipu kalian lagi. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan kedua orang tua kalian, Adam dan istrinya Hawa, dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, yang akhirnya membuat baju keduanya terlepas. Kata ulama tafsir, godaan syaitan yang pertama, bagaimana orang terbiasa terbuka auratnya sehingga menggoda orang lain, sebagaimana digodanya ayah kita dan ibu kita dulu. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, iblis itu sama pengikut-pengikutnya melihat kalian yang kalian tidak bisa lihat mereka. Kita nggak bisa lihat iblis, tidak bisa lihat syaitan, tapi mereka bisa lihat kita. Di sekitar kita mereka ada. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Dan kami jadikan orang-orang atau syaitan-syaitan pemimpin dan teman-teman orang-orang yang tidak mau beriman. Jadi ayat-ayat yang panjang lebar tadi teman-teman sekalian, mohon maaf ini agak panjang tadi saya bacakan, karena memang di situ inti yang kita ingin jelaskan. Kalau ayah kita manusia pertama pernah lihat malaikat, pernah lihat iblis, tahu iblis itu musuh, tapi pernah melakukan pelanggaran. Dan Adam alaihissalam pada saat itu taubat kepada Allah. Dan Allah sudah bongkar siapa tuh syaitan. Disuruh jadikan sebagai musuh. Tahu musuh teman-teman? Kalau saya lagi pegang pedang, syaitan lagi pegang pedang, musuh saya lagi pegang pedang di medan perang, saya harus berhati-hati. Menangkis serangan atau menyerang. Kalau saya diam, diserang tidak nangkis, saya akan dibunuh. Syaitan akan selalu berusaha, targetnya adalah menyesatkan, membunuh manusia. Kalau kita lepas misalnya daerah-daerah terbuka sedikit, dibelah sama dia, dia nggak akan coret, dia akan tusuk, berusaha supaya kita mati. Orang dibuat dosa, begitu buat dosa, dibuat putus asa supaya bunuh dirilah dia, sampai mati. Bagaimana syaitan bisa membunuh anak Adam itu? Memang sudah itu targetnya iblis. Dan iblis ini teman-teman sama dengan Adam. Sekarang kita ini semua anak cucunya Adam. Iblis punya anak cucu sebanyak ini. Kerjanya disesatkan oleh iblis supaya menyesatkan anak Adam. Selalu mereka lakukan itu teman-teman sekalian. Maka Allah mengingatkan kepada kita dengan hati-hati sekali. Ingat, jangan jadikan syaitan itu sebagai teman-teman kalian. Dan perlu teman-teman tahu, jin ini lebih banyak jumlahnya dari manusia ya. Lebih banyak. Iblis tadi yang kita sedang bahas, salah satu dari golongan jin. Jadi ada jin-jin yang lain. Allah ceritakan dalam surah jin khusus. Surah nomor 72 bicara masalah itu. 18 ayat pertama itu Allah menceritakan tentang masalah adanya jin-jin beriman. Jadi di alam jin ada jihad, ada dakwah. Tetapi kepada syaitan, dan syaitan ini golongan fasik dan golongan kafir dari jin. Ada jin mukmin, ada jin fasik, ada jin kafir, sama manusia. Ada manusia beriman, ini yang beriman manusia, dan jin yang beriman tidak akan interaksi. Kalau golongan fasik dari manusia dan golongan kafir, fasik maksudnya muslim tapi masih banyak dosanya. Di alam jin juga ada jin fasik, muslim tapi banyak dosanya, dan ada kafir. Di alam jin, fasik sama kafir ini namanya syaitan. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Bisa ditangkap ini ya? Oke. Ini pemahamannya. Nah, syaitan ini dipimpin oleh iblis. Jadi iblis bukan raja jin, tapi raja syaitan. Teman-teman sekalian, semua syaitan kita disuruh jadikan musuh. Kalau datang, diusir. Kalau kita ganggu syaitan, atau syaitan ganggu kita, kalau kita diganggu oleh syaitan, maaf, bahasanya gini, kalau kita diganggu oleh syaitan, tadi saya keliru ucapin ini.
Kalau kita diganggu oleh syaitan, kita harus usir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai ada malas ibadah, mau buat dosa, mau buat zina, a'udzu billahi minasyaitonir. Syaitan lagi datang nih godain. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim. Rajim itu dirajam, teman-teman. Jadi kalau bahasa Indonesia terjemahan terkutuk itu sebenarnya kurang tepat itu. Tepatnya rajim itu adalah dirajam. Rajam itu malaikat ambil panah api dipanahin dia. Jadi kalau kita diganggu oleh syaitan, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu Allah datangkan malaikat bunuh syaitan itu yang sedang goda kita. Dirajam dia, dilempar dengan panah-panah api. Seperti Allah bilang dalam surah Al-Mulk, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai panah-panah untuk mematikan syaitan-syaitan. Jadi nggak boleh berteman, nggak boleh menikah, nggak boleh interaksi, nggak boleh apa-apa. Mereka punya dimensi waktu yang berbeda. Tidak boleh lintas alam. Teman-teman, kita ini manusia. Manusia sudah Allah ciptakan makanan kita. Makanan kita inilah daging, ini ayam, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan yang kelihatan depan mata. Yang manusia bisa cocok tanam, bisa ternak, itu makanan kita. Inilah kita, inilah baju kita. Inilah penglihatan kita yang kita bisa lihat. Inilah bangunan rumah kita dan masjid kita. Ini alam kita, teman-teman. Untuk membuat manusia lain